Shalom semuanya anak-anak. Shalom Bu. Biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memuji Tuhan, mengenalkan diri kepada Tuhan lewat nyanyian dan juga kita berdoa. Kita bernyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 1, 2, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan dan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruangan kelas kami ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berikan kami pengertian supaya kami mengerti apa yang diajarkan oleh Bapa yang kami. Bapa yang baik, Tuhan mereka dan yang Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, panjang umur, simpan pada diri, dan mereka dapat mengajar kami sampai selesai ini. Kepada guru-gurunya Bapak, Engkau berikan kemudahan, kesabaran, dan ketabahan dalam sabar dan mengajar kami dalam mengajar kami lagi. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Duduk semuanya. Sudah doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Ibu terlebih dahulu memanggil nama kamu ya sayang. Evan, Denny, Hadir Bu. Maria, Lestari, Sismai. Adapun yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu dari bab yang 6, tanggung jawabku terhadap keluargaku. Tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua. Tapi sebelumnya kita mempelajari tanggung jawab dan mengetahui tanggung jawab anak terhadap orang tua. Ada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ada pun tanggung jawab orang tua terhadap anak seperti yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hal itu harus kau ajarkan terhadap anak-anakmu secara berulang-ulang. Baik itu pada saat duduk-duduk, saat bangun tidur, saat makan, saat di perjalanan, atau saat dimanapun kau berada. Harus mengajarkan hal kasih terhadap anak-anak. Itu yang dikatakan dalam kitab apa tadi? Ulangan. Supaya anak mengerti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang harus dihormati, harus dipuji, dan hal itu nampak ya di dalam kepribadian anak lewat kehidupan sehari-hari dengan menghormati orang tua. Sesuai dengan perintah berapa itu Evan? Kelima. Apa isinya? Iya, coba sama-sama diucapkan semuanya. Perintah yang kelima, 1, 2, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mengajari anak berulang-ulang untuk mengerti kasih Allah, mendidik anak, mengajar anak di dalam kasih Allah, maka tanggung jawab anak terhadap orang tua yang pertama adalah menghormati orang tua. Ada keistimewaan perintah menghormati itu. Ada keistimewaan perintah yang kelima itu. Keistimewaannya supaya lanjut bagi anak yang menghormati orang tua. Jadi boleh dikatakan ada keistimewaan perintah yang kelima. Jawabannya apa itu keistimewaannya? Umur yang panjang kepada yang menghormati orang tua. Ya, jadi itu yang pertama. Ya. Bagaimanakah contoh-contoh kehidupan sehari-hari untuk menghormati orang tua? Apa Lestari contohnya? Mengikuti aturan yang diberikan orang tua dalam ada aturan atau norma yang diberikan orang tua di dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Ada seperti mendoakan orang tua supaya selalu sehat, supaya selalu panjang umur, apalagi banyak rezeki. Iya kan? Kita doakan itu setiap hari. Bangun tidur kau doakan hari pagi. Amin. Amin. Iya. Apalagi cara menghormati orang tua. Tidak melawan orang tua. Ya, Stephen. Iya, nilai 100 ya. Tidak melawan orang tua. Siapa lagi sini yang mau melawan orang tua? Pernah semua ya? Jujurlah dulu. Pernah semua kan? Tapi tidak pernah sampai memukulkan? Jadi hanya melawan sedikit-sedikit kan? Tapi hal itu tidak lagi terulang kan? Tidak boleh melawan? Apalagi Genda? Iya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari tidak melawan orang tua, terus menolong. Kalau disuruh orang tua mau? Disuruh orang tua mau? Dalam Alkitab, anak yang hormat kepada orang tua yang pertama boleh kita lihat kehidupan anak daripada Abraham bernama? Iya, bernama siapa semua dulu? Ishak. Hormat dia kepada orang tuanya. Hormat. Pada saat Abraham mengajak dia untuk memberikan kurban sembahan di Bukit Moria, Ishak mau? Mau. Bahkan yang mau dipersembahkan oleh Abraham adalah siapa? Ishak. Dia mau tangannya diikat. Mau. Sesudah Abraham mengikat tangannya, Abraham mengatakan kepada Ishak, sebenarnya aku sulit untuk melakukan ini kepadamu, karena Allah meminta kamu supaya kamu menjadi kurban bakaran, kurban persembahan buat Allah. Dengan memeluk Abraham, Ishak berkata, lakukan ayahku apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu. Anak yang taat atau tidak? Tahu. Anak yang hormat kepada orang tua atau tidak? Tahu. Itulah dikatakan tidak melawan. Sekalipun sesudah Abraham mau menyembelih Ishak, lalu Allah berkata, jangan kau sakiti anak itu, karena aku sudah tahu imanmu kuat kepada Allah. Dia menoleh ada seekor anak domba sebagai pengganti kurban bakaran buat Allah. Kan seperti itu ya. Jadi kamu juga nggak pernah melawan orang tua kan? Amin. Amin. Jadilah Ishak masa ini. Sesudah Ishak yang didirikan oleh ibunya sejak dia kecil untuk berada di bait Allah, yaitu Samuel. Semua siapa? Samuel baik atau tidak? Baik. Karena ibunya Hana sudah memberikan dia mulai dari dia lahir untuk menjadi pelayan di bait Allah. Kamu mau menjadi Samuel masa kini? Mau. Amin. Kalau diajak orang tua ke gereja mau? Disuruh orang tua untuk pimpin doa di rumah mau?
untuk kebaktian PA, retreat dan sebagainya? Mau? Mau. Amin. Amin. Jadilah remaja masa kini yang takut akan Tuhan. Menjadi Samuel Junior. Samuel masa kini. Ya. Bahkan dalam perjanjian baru secara manusia, Tuhan Yesus, siapa nama ayahnya? Nama ibunya siapa? Maria, ya. Yusuf dan Maria. Hormatnya Tuhan Yesus kepada Yusuf dan Maria? Mau ya Tuhan Yesus disuruh oleh ibunya Maria? Mau. Dan itulah pekerjaan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu mujizat Tuhan Yesus yang pertama pada saat pesta pernikahan di Kana. Mengubah air menjadi anggur. Secara manusia, Yesus mau melakukan perintah ibunya bernama Maria. Jadi kita juga jangan melakukan orang tua, ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Stephen tadi, ya. Tidak boleh menuruti perkataan orang tua. Karena tidak ada orang tua yang mau membawa anaknya ke dalam kegelapan. Semua orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi manusia yang berhasil, menjadi manusia yang sukses, ya kan? Makanya jangan lagi melawan orang tua, ya. Amin. Ada juga yang di dalam Alkitab yang tidak patuh kepada orang tua, seperti anak seorang imam Eli. Kalau imam itu biasanya itu berada di mana? Bekerja di mana? Sebagai pelayan di bait Allah. Anaknya bernama Hofni dan Pinehas selalu memakan kurban yang akan dipersembahkan oleh jemaat kepada Allah. Mereka berdua selalu memakan terlebih dahulu. Inilah ciri-ciri orang yang melawan orang tua, yang durhaka terhadap orang tua. Dalam cerita orang Batak ada anak yang durhaka. Siapakah ibu pria yang tiga anak yang durhaka dalam orang Batak? Siapa? Tidak mengakui ibunya karena ibunya adalah orang yang miskin, ya kan? Akhirnya si Mardan tertutup menjadi batu. Mau jadi batu? Mau tertutup? Makanya jangan durhaka terhadap orang tua. Ciri-ciri durhaka itu apa? Melawan orang tua, disuruh sekolah tapi jatuh. Apalagi? Merokok. Merokok itu durhaka kepada orang tua, ya. Apalagi? Pergaulan seks bebas, ya kan? Tidak turut akan perintah orang tua, ya kan? Narkoba. Contoh-contoh yang tidak turut akan perintah orang tua. Perintah Tuhan juga itu, ya. Tapi kita belum ada yang jatuh ke narkoba, ya. Amin. Pergaulan seksual bebas belum, kan? Amin. Iya. Jangan meniru sikap daripada anak dari Imam Eli tadi. Siapa namanya? Hofni dan Pinehas. Akibat perbuatan dosanya itu, pada saat bangsa Israel berperang dengan Filistin, maka Hofni dan Pinehas meninggal atau tewas di dalam peperangan. Akibat apa? Dosa. Mati sia-sia. Mau mati sia-sia? Ada juga dari cerita Sumatera Barat, anak durhaka. Siapa itu? Maling Kundang juga jatuh memiliki ibu, malu memiliki ibu seorang ibu tua dan miskin. Kita tidak boleh malu terhadap keberadaan orang tua, ya. Sekalipun nanti sudah sukses, kan? Nah, nanti siap sukses nanti kamu jadi seorang dokter, jangan malu memiliki ibu. Bangga memiliki ibu yang ibu kita penuh kasih, menyekolahkan kita, merawat kita, memelihara kita dengan baik, mendoakan kita dengan baik. Kan itu, ya? Harus bangga kepada orang tua, ya. Siapa yang bangga terhadap orang tuanya? Tinggi-tinggi. Kasih nilai A+
bidang. Apalagi seperti perkembangan zaman sekarang ini, modernisasi sekarang ini, kamu lebih pintar untuk mengakses internet, medsos dan sebagainya. Tapi jangan pernah kamu merasa lebih tinggi levelmu dari orang tua. Itu tanggung jawabmu. Mau kamu untuk disuruh diperintah orang tua satu hal, tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan hidup dari anak-anaknya. Tapi orang tua selalu mendoakan, orang tua selalu menginginkan hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu yang diinginkan oleh orang tua, semua orang tua yang ada di dunia ini. Apalagi orang tua yang berinisial sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, ya kan? Nah, sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen yang selalu hidupnya beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, tetap mengandalkan keluarga itu di dalam kehidupan Tuhan. Ada orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, ada juga, ya, ada juga orang tua yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa itu? Nikodemus tidak bertanggung jawab, apalagi di bidang kerohanian. Dengan mendidik anak dan mengajar anak dengan baik, ya, anaknya disuruh ke gereja, dia kemana? Bapak itu kemana? Mencuri, tapi bukan bapak kita kan? Bukan bapak kita kan? Amin. Bapak kita aktifnya selalu bersekutu beribadah kepada Tuhan, ya? Ada memang orang tua salah mendidik anak, ya? Ada orang tua kita yang menyuruh kita untuk membeli togel. Contohnya ada yang beli dulu togel 10 bulan baru. Ada orang tua seperti itu? Ada yang memang di luar sana, tapi bukan orang tua kita, ya. Kalau orang tua kita selalu taat dan beribadah kepada Tuhan, kan seperti itu ya, Grace? Ya kan, Dini? Seperti itu ya kan, Mam? Selalu membawa anak-anaknya ke jalan Tuhan. Karena juga di dalam kitab Amsal kan dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun anak itu akan bertumbuh di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua yang benar harus mendidik anaknya, karena anak itu pertumbuhannya sama seperti pertumbuhan pohon. Kenapa pohon? Pernah kau pegang pohon? Ada di samping rumah pohon? Di ladangmu ada pohon? Perhatikan itu pohon. Kalau mulai dari kecil dia sudah lurus tumbuhnya, pada masa besarnya juga pohon itu akan lurus. Mulai dari kecil pohon itu bengkok, sesudah besar dia bengkok, mau diluruskan bisa menjadi demikianlah kehidupan seorang di dalam keluarga. Makanya orang tua yang pertama dan terutama mendidik anak. Kenapa dikatakan pertama dan terutama? Karena orang tua yang paling dekat dengan kehidupan anak. Orang tua yang melahirkan, membesarkan dan memelihara anak harus mendidiknya dengan baik supaya bertumbuhnya itu lurus. Lurus artinya jalan anak itu berada di bawah naungan dan lindungan Tuhan. Anak itu mulai dari kecilnya sudah mematuhi ajaran Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan. Kamu juga sudah melakukan hal itu, ya sayang? Pagi-pagi kamu sudah sampai, bukan sayang? Berdoa, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, ya? Siapa yang berdoa? Rutinitas, sudah rutinitas, sudah santapan rohani setiap pagi. Tinggi-tinggi berdoa, tinggi-tinggi dulu, tinggi-tinggi semua. Oh, jadi ini nggak pernah berdoa, tapi jarang.
bangun tidur. Amin. Amin. Tangannya masih di atas. Amin. Amin. Tepuk tangan semua. Kalau dari diri dan kehidupan napas menghirup udara segar kita tidak bersyukur. Kan itu ya. Inilah tanggung jawabku terhadap keluargaku. Tanggung jawabku pada Tuhanku. Mau bersyukur. Itulah kehidupan remaja Kristus. Selalu bersyukur. Seperti itu ya. Jadi tetap menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati sesama. Kan itu ya. Jadikan hidup kamu menjadi berkat bagi orang lain. Berkat karena hidup adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berdiri dulu. Ada kesempatan. Semua tahu kan? Ini sambil dihayati ya. Ada kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti hormat kepada orang. Melayani Tuhan berarti mengasihi sesama. Melayani Tuhan berarti menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang dan garam dunia. Kita nyanyikan ya. Hidup ini 1, 2 ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi perhatikanlah itu. Jadikan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani orang tua. Melayani Tuhan berarti mengasihi sesama. Melayani Tuhan berarti menjadi berkat bagi sekeliling. Melayani Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Jadilah hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Kelak kehidupan kita untuk masa depan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sukses, orang-orang selalu mendapat kasih dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Amin semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Karena kasih setiamu semata melindungi dan memelihara hidup kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami dalam keadaan sehat.